Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekalian limpahan karunia, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga di sore hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita untuk bersua dalam suasana ceramah agama di kesempatan sore yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam ke ruh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, ikutan kita yang syafaatnya kita harapkan sampai hari kemudian nantinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, yang terhormat Bapak selaku pimpinan Raw FM, kepada Ibu penyiar, juga kepada karyawan-karyawati Raw FM. Umumnya yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat dan pendengar semuanya. Semoga kita semua dalam kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, adapun bahasan ataupun yang ingin saya sampaikan kepada kita semua dalam rangka tawasau bil haq, yaitu kriteria orang-orang yang tersesat. Kenapa topik ini saya angkat? Karena banyaknya yang tidak paham ataupun yang sudah lupa ataupun lupa kepada pedoman hidupnya sebagai seorang muslim, yaitu Al-Quran ataupun kepada sunnah nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179 Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan demi sesungguhnya kami penuhi neraka jahanam kebanyakan penghuninya adalah dari golongan jin dan manusia. Ciri-cirinya adalah lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak paham apa fungsi hati tersebut. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dan mereka mempunyai mata tapi dia tidak bisa melihat dengan matanya tersebut. Walahum adhanul la yasma'una biha. Dan mereka mempunyai telinga tapi telinganya tidak bisa mendengar. Siapakah itu? Ulaika kal an'am. Mereka itulah seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat dari binatang ternak tersebut. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini,
yang terkandung di dalam Al-Quran surah Al-A'raf 179. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, demi sesungguhnya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, itu adalah merupakan demi sesungguhnya, benar akan terjadi. Jarokna, kami penuhi Jahannam. Sebagai seorang Muslim kita dipersiapkan, perlu mempersiapkan diri agar terhindar dari neraka Jahannam, karena neraka Jahannam itu adalah hiya bi'sal masir, dia adalah seburuk-buruk tempat. Saudaraku pendengar Rob FM yang berbahagia, oleh karena itu sebagai seorang Muslim, mari kita bersiap agar terhindar dari neraka Jahannam ini. Karena seringan-ringan siksa api neraka tersebut yang apabila seorang penduduk api neraka Jahannam meletakkan kakinya di atas bara api neraka Jahannam, niscaya otaknya akan mendidih. Oleh karena itu mari kita memanfaatkan kesempatan ini, yang ketika kita hidup di dunia ini kita kesempatkan untuk memupuk, untuk beramal soleh, sehingga dengan sebab amal soleh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kasih sayangnya dan rahmatnya kepada kita semua. Saudaraku pendengar yang berbahagia, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan neraka Jahannam? Kepada siapakah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala neraka Jahannam ini? Yaitu bagi mereka dari golongan jin dan manusia. Dan adapun ciri-ciri tersebut adalah orangnya mempunyai hati, tapi dia tidak tahu apa manfaat hati tersebut. Dia mempunyai mata, tapi dengan mata tersebut dia tidak tahu apa tujuan mata tersebut diciptakan. Dan dia mempunyai telinga, tapi dia tidak tahu kemana telinga itu dipergunakan melalui hukum agama kita. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat kepada kita. Allah ciptakan hati adalah untuk dengan hati tersebut kita paham, memahami apa tujuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hanya dunia ini adalah tempat kita semata? Apakah dunia ini adalah hanya sebagai persinggahan? Apakah dunia ini adalah darul khuld, negeri yang kekal? Ataukah dunia ini adalah tempat memupuk amal? Saudaraku pendengar yang berbahagia, dunia adalah tempat kita untuk memupuk amal, untuk melanjutkan perjalanan kita ke darul khuld, negeri yang kekal abadi, yaitu akhirat. Oleh karena itu, hati yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita pergunakan untuk hal-hal, untuk belajar ilmu, sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajarkan ilmu tersebut serta mengamalkannya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang tersesat itu adalah lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata, tapi dengan mata tersebut dia tidak bisa melihat. Apa yang harus dilihat yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagian, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Afala tubsirun, apakah kamu tidak bisa melihat? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak bisa berpikir? Tujuan mata diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk melihat, untuk mengkaji ataupun melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit tanpa tiang. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menancapkan gunung-gunung. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghamparkan bumi yang sangat luas ini. Ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mata hati kita lihat dia, kita lihat sekalian ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri orang yang tersesat adalah walahum adanun la yasma'una biha.
Di mereka mempunyai telinga tapi tidak bisa mendengar dengan telinga tersebut. Artinya telinganya hanya dimanfaatkannya kepada hal-hal yang tidak diridhoi dalam agamanya. Terlalu banyak menggunakan telinga kepada hal-hal yang dilarang oleh agamanya. Bahkan menggunakan telinganya untuk mendengarkan gibah dari teman-temannya yang lain. Oleh karena itu, manfaatkanlah telinga ini kepada hal-hal yang disuruh oleh agama kita, seperti apabila kita mendengar seruan azan, kita bergegas melangkahkan kaki menuju masjid agar kita tidak digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan orang-orang yang tersesat. Orang mempunyai hati, orang mempunyai mata, orang mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakan untuk hal-hal yang dianjurkan ataupun yang disuruh oleh agamanya. Ulaika kal an'am, mereka itu digolongkan seperti golongan binatang ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih tersesat lagi. Sudah tersesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang terlalai. Saudaraku pendengar yang berbahagia, saya mengajak kita semuanya untuk memikirkan apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk ladang amal menuju akhirat. Dana, duna, yuduna, dunia, yang artinya dunia adalah fana, dunia adalah tempat binasa. Kita lihat seperti diri kita sendiri. Ketika kita dulu tidak ada, kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ada. Setelah ada, dengan ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi tiada. Ini adalah makna bahwa dunia beserta isinya akan binasa. Oleh karena itu, kepada kita semuanya, mari kita manfaatkan hati kita ini untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan hati kita ini kepada yang disuruh oleh agama, dan memanfaatkan mata ini melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan memanfaatkan telinga kita ini kepada asma Allah, mendengar asma-asma Allah, agar kita tidak digolongkan seperti orang yang tersesat ataupun orang-orang yang lalai. Apabila seorang hamba telah terlepas, telah bisa menjaga mata, pendengaran dan hati, ulaika humul faizun, mereka itu adalah golongan orang-orang yang beruntung. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kalau kita lihat masa-masa sekarang ini, lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran di rumah-rumah sudah jarang sekali. Orang sekarang semakin banyak hanya menggunakan telinganya kepada musik, menggunakan matanya kepada game, menggunakan hatinya kepada hal-hal yang dilarang agama. Padahal semua inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal fuada, hati, wal basara, dan mata, kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kelak nantinya. Oleh karena itu, mari kita gunakan segala ataupun seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di dalam diri kita ataupun di alam semesta ini, untuk semakin taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyembah kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadanya. Pendengar Raw FM yang berbahagia, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini pada saat sekarang ini. Ya, terima kasih kepada Ustadz Iarakan Raw. Nanti kita bakalan kembali tentu saja. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, inti daripada kajian kita pada sore hari ini adalah mempergunakan sekalian pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita,
Seperti mata, gunakanlah mata kita tersebut kepada hal-hal yang disuruh oleh agama kita. Seperti kita gunakan mata kita ini untuk membaca Al-Quran. Jangan hanya kita sibukkan mata kita ini dengan bersosmed saja, hanya melihat berita-berita saja. Tapi semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin hati kita semakin lembut. Semakin jauh kita dari membaca kitab suci kita Al-Quran, hati kita semakin keras. Ingatlah bahwa benda yang keras akan bisa dilunakkan dengan air. Ingatlah, hati yang keras bisa dilunakkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran, istighfar kita, selawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, hati kita gunakanlah hati kita ini untuk selalu berhusnuzon, berprasangka baik kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita. Jangan ada di antara kita su'uzon, yaitu buruk sangka. Ingatlah, inna ba'dadh-dhanni itsmun, bahwasanya buruk sangka itu adalah dosa. Oleh karena itu, kita gunakanlah hati kita ini untuk selalu berhusnuzon, baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telinga ini juga adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakanlah telinga kita ini seperti untuk mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, mendengarkan lantunan azan, sehingga dengan lantunan azan tersebut hati kita tergerak, kemudian kaki kita melangkah untuk melaksanakan kewajiban kita seperti sholat. Kita gunakan hati kita ini untuk memahami betapa pentingnya pelajaran, betapa pentingnya amal-amalan yang kita kerjakan, sehingga dengan amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang baik yang kita kerjakan akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kita pergunakan mata kita ini dengan mata hati kita ini untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, lawan daripada ini semuanya adalah Jahannam, lawannya adalah surga. Apakah surga itu? Ya darul quror, ya darul khuldi. Surga itu bagi orang yang bisa menggunakan matanya, menggunakan hatinya, menggunakan pendengarannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepadanya, yaitu berupa sorga, yang sorga itu adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Surga itu adalah negeri ataupun taman yang tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga betapa indahnya, dan tidak pernah terbersit di dalam hati betapa indah, betapa agung ataupun betapa cantik negeri yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bisa menggunakan matanya, menggunakan pendengarannya, menggunakan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku pendengar yang berbahagia, marilah kita gunakan segala karunia Allah Subhanahu wa taala ini agar kita bisa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beruntung, orang-orang yang faizin. Saudaraku pendengar yang berbahagia, kalau tidak bisa, jadilah kita menjadi orang yang tersesat. Ulaika humul ghafilun. Apabila sudah tersesat, jadilah digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tersesat. Pendengar sangat didiape adung sasudena. Mari kita bersama-sama memperbaiki diri kita masing-masing. Kita perbaiki diri tahun, bahwa diri tahun adalah merupakan titipan siat Tuhatta nauli basai. Diri tahun adalah merupakan titipan ruh dan iman di kita. Kita gunakan diri tahun untuk selalu mengingat tu Allah Subhanahu wa taala. Kita isi sehari-hari keseharian agar bisa menenteramkan hati. Kita isi sudah nangoluta dohot hal-hal napade. Ulang unjung kita merasa bosan melaksanakan sanga aha napade di dunia.
pendengar yang berbahagia, kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala ini, Jahannam, neraka Jahannam itu seperti di dalam hadis diterangkan bahwa dia adalah neraka yang paling tinggi di atas titian Siratal Mustaqim. Kita tahu bersama bahwa titian Siratal Mustaqim itu adalah berduri, bergoyang, bisa menggoyang. Neraka Siratal Mustaqim itu mengkait. Oleh karena itu kita pergunakanlah segala pemberian Allah Subhanahu wa taala ini agar kita dibarengi ataupun bersama kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melintas dalam titian Siratal Mustaqim. Saudaraku pendengar yang berbahagia, terakhir dari saya kepada kita semuanya, marilah kita manfaatkan segala pemberian ataupun karunia Allah Subhanahu wa taala ini agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Ustaz, Ya. ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama ada dari Aulia yang ada di Padang Matinggi. Pertanyaannya ini Ustaz, Ya. bagaimana caranya agar kita menyadari kalau ternyata kriteria orang yang tersesat itu ada pada diri sendiri, Ustaz? Pertanyaan tadi apa? Bagaimana? Bagaimana agar kita menyadari Ya. kalau kriteria orang yang tersesat itu ada pada diri sendiri, Ustaz? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz, ini tidak menyampaikan di mana dan alamatnya juga. Ini pertanyaannya, di tengah zaman yang luar biasa ini, Ustaz, bagaimana caranya agar bisa terhindar dari kesesatan? Ya. Boleh dijawab pertanyaannya, Ustaz? Ya. Kepada saudari Aulia yang ada di Padang Matinggi, kalau ciri-ciri ini terdapat pada diri kita, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyesali perbuatan kita. Oleh karena itu beristighfar kita banyak-banyak, apalagi di waktu sahur itu doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai rasa penyesalan terhadap apa yang selama ini kita lakukan, kita pergunakan. Seperti contohnya mata kita ini terlalu banyak kita gunakan kepada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, ataupun telinga kita ini terlalu banyak mendengar hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, ataupun hati kita ini bisa-bisa dengan bisikan setan hati kita ini terbawa oleh arus bisikan-bisikan tersebut, sehingga di dalam hati kita timbul penyakit buruk sangka. Oleh karena itu, yang pertama kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai rasa penyesalan atas perbuatan yang kita kerjakan. Kemudian berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berjanji kita bahwa kita tidak mempergunakan mata kita ini ataupun hati kita ini kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Beristighfarlah kita di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang soleh itu sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat, di waktu sahur mereka beristighfar. Caranya agar biar bisa cepat bangun setelah selesai sholat isya, bila tidak ada lagi kebutuhan yang mestinya kita laksanakan, segeralah kita tidur. Kemudian di waktu sepertiga malam terakhir kita banyak-banyak beristighfar. Kalau kita semakin banyak beristighfar, jaminan Allah Subhanahu wa taala, yumdidakum bi amwal, dengan istighfar itu Allah akan memberikan keberkahan-keberkahan kepada harta kita, kepada rumah tangga kita, kemudian kepada ilmu yang kita pelajari. Dengan istighfarlah kita semua awali hidup kita ini. Kemudian kepada saudari tadi yang tampak disebut kampungnya, bagaimana cara agar terhindar dari kesesatan tersebut, yaitu caranya adalah ikutilah petunjuk. Kalau kita contohnya mau ke Sadabuan dari Jalan Merdeka ini, kita ikutilah petunjuk yang mengarah ke Sadabuan. Ihdinas siratal mustaqim, ikutilah jalan siratal mustaqim itu.
apakah jalan siratal mustaqim itu? Yaitu aslama yuslimu islaman. Agama kita inilah jalan menempuh siratal mustaqim tersebut. Artinya atiullah wa atiur rasul. Taatlah kita kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan oleh kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian tanggapan ataupun jawaban terhadap saudari Aulia yang ada di Padang Matinggi. Kalau melihat namanya ini Aulia kekasih, nama yang bagus ini. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita mempunyai generasi ataupun anak, kita berikanlah anak kita tersebut dengan nama-nama yang baik, yang berdasarkan hadis, yang berdasarkan ataupun makna yang baik. Jangan asal kita beri nama terhadap generasi kita. Mungkin demikian tanggapan kepada saudari yang ada di Padang Matinggi dan yang kedua tadi. Ya, terima kasih Ustadz. Boleh disampaikan juga sekaligus kesimpulan kita di sore hari ini. Ya, kepada kita semuanya, mari kita bersama-sama mengkaji diri kita. Sudah berapa banyak ataupun jalan-jalan yang terlanjur kita tempuh yang tidak sesuai dengan anjuran agama kita. Sudah berapa banyak hati yang terluka dengan mulut kita ini terluka, dengan sebab mulut kita ini hati orang terluka. Sudah berapa banyak hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lihat. Sudah berapa banyak buruk sangka yang terdapat di dalam hati kita ini. Solusinya adalah kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga taubat ataupun penyesalan yang kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang-orang yang beruntung. Pendengar Raw FM yang berbahagia, mungkin sampai di sinilah yang bisa saya sampaikan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah diberikan kepada kamu itu ilmu illa qalila, kecuali hanya sedikit. Mungkin penyampaian yang singkat ini bisa menggugah hati kita bersama dengan mempergunakan sekalian karunia Allah. Kita menjadi orang-orang mukhlisil lahuddin, orang-orang yang ikhlas di dalam menjalankan agama ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalam bil ma'af. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.